Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins di sini. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon. Nah, di film ini kita difokuskan pada cerita seorang jenderal utama dari negara Shu yang bernama Chow Yun, atau yang lebih dikenal dengan nama Chow Zhelong, yang dimana dirinya ini adalah salah satu dari 5 jenderal harimau yang terkenal pada masa zaman Perang Tiga Negara. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan film, alangkah baiknya jika teman-teman menyiapkan kopi cemilan dan spot yang mantap agar film ini bisa dicerna dengan baik. Dan tentu saja tekan tombol subscribe-nya dong bosku, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Film ini dimulai pada tahun 228 sebelum Masehi, yang dimana pada saat itu wilayah di Cina terpecah menjadi 3 bagian, yaitu Wu, Shu, dan Wei. Ketiga negara ini saling berperang untuk memperebutkan wilayah satu sama lain, sehingga menyebabkan rakyat menderita dan kelaparan. Nah, di tengah peperangan ini muncullah seorang anak muda yang bernama Chow Zhelong. Ia berasal dari Changshan dan bergabung dengan Liu Bei dengan tujuan menyatukan 3 negara untuk menciptakan kedamaian. Kemudian kakak angkatnya yang bernama Luo Ping'an memberikan sebuah peta kepadanya. Ia mengatakan jikalau mereka bisa menyelesaikan perang ini dengan mengelilingi peta itu hingga membentuk sebuah lingkaran, maka perdamaian pun akan terwujud. Di malam harinya, mereka didatangi oleh seorang pria yang mengaku utusan dari Raja Liu Bei. Ia mengatakan jika besok pasukan Cao Cao yang berjumlah 10.000 orang akan menyerang mereka. Seketika mereka semua terkejut mendengar hal itu karena jumlah mereka hanya 1.000 orang saja. Tetapi pria itu meyakinkan mereka untuk tidak takut dan menyuruh untuk menyerang kamp pasukan Cao Cao malam ini juga. Karena ia telah memprediksi jika malam ini akan turun hujan yang tentunya sangat menguntungkan mereka. Lalu Ping'an mengatakan jika Cao Cao hanya takut dengan penasehat perang Liu Bei yang bernama Zhuge Liang. Dan mereka semua pun terkejut setelah mengetahui identitas pria ini. Setelah mengatur strategi, mereka semua langsung menyerang kamp pasukan Cao Cao. Dan pada akhirnya, Zhelong berhasil membunuh jenderal utama Cao Cao dan menyelesaikan misi pertamanya dengan kemenangan. Akibat dari kekalahan ini, Cao Cao menjadi sangat marah. Ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Liu Bei, hingga Liu Bei pun terpaksa harus mengungsi di tebing Phoenix bersama rakyatnya. Ping'an ditugaskan untuk melindungi keluarga Liu Bei, sedangkan Zhelong ditugaskan untuk membantu rakyat mengungsi. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba Ping'an diserang oleh pasukan Cao Cao sehingga mengakibatkan dirinya gagal menjalankan tugas. Zhang Fei yang marah pun langsung menyerang Ping'an, tetapi Zhelong menahan serangannya dan perkelahian pun terjadi. Kemudian Zhelong mengatakan jika ia akan mencari anak Liu Bei atas nama kakaknya, dan Liu Bei menganugerahkan baju perangnya kepada Zhelong. Guan Yu dan Zhang Fei mengawal Zhelong demi membuka jalan untuk mempermudah dirinya mencari anak Liu Bei. Sesampainya di sana, Zhelong melihat keluarga Liu Bei telah tewas, tetapi ia menemukan bahwa putra mahkota masih hidup. Kemudian Zhelong membawanya pergi, tetapi di tengah perjalanan ia dikepung oleh pasukan Cao Cao. Dengan gagah berani, Zhelong melawan puluhan ribu pasukan Cao Cao seorang diri. Ia berhasil menerobos barisan pertahanan pasukan Wei dan mengambil pedang milik Cao Cao. Sejak itu, Zhelong sangat terkenal berkat jasanya menyelamatkan putra Liu Bei. Dan selama pertempuran melawan Cao Cao, Zhelong sama sekali tak terkalahkan. Sehingga ia dinobatkan menjadi salah satu dari 5 jenderal harimau. Kemudian
Kaisar Liu Bei memerintahkan Zhelong melakukan ekspedisi ke utara untuk melawan Cao Cao. Dan setelah 20 tahun berperang, akhirnya satu persatu dari 5 jenderal harimau pun mulai gugur, hingga menyisakan Zhelong seorang diri. Setelah Liu Bei wafat, putranya yang bernama Liu Shan naik tahta menjadi kaisar, dan ia melanjutkan misi ayahnya untuk menyatukan 3 negara. Kemudian, ia memerintahkan anak Guan Yu dan Chang Fei yang bernama Guan Xing dan Chang Bao untuk melanjutkan ekspedisi ke utara melawan Cao Cao. Namun, Zhelong tiba-tiba muncul dan mengajukan diri untuk memimpin ekspedisi ini. Pada awalnya, Zhuge Liang tidak menyetujuinya karena usianya sudah senja. Tetapi Zhelong mengatakan jika ia akan menyatukan negara di pertempuran terakhirnya ini. Sehingga pada akhirnya Perdana Menteri menyetujuinya. Sebelum berangkat, Zhelong menyempatkan dirinya untuk melihat tugu kehormatan keempat saudaranya yang telah gugur. Kemudian, Ping An memohon kepada Zhelong untuk ikut bersamanya dalam menyelesaikan misi terakhirnya. Setelah itu, mereka semua berangkat ke utara. Di tengah perjalanan, Zhelong dihadang oleh pasukan Cao Cao yang dipimpin oleh Cao Ying dan pertempuran pun terjadi. Zhelong berhasil mengalahkan 4 putra Jenderal Han yang mengakibatkan mereka menarik mundur semua pasukannya. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan, mereka kembali dikepung oleh pasukan Cao Ying dari 3 sisi. Sehingga Zhelong terpaksa harus menarik pasukannya mundur ke tebing Phoenix. Tak berselang lama, pasukan Cao Ying yang berjumlah ratusan ribu prajurit datang ke tebing Phoenix dan mengepung tempat itu. Cao Ying memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan mayat pasukan Liu Bei kepada Zhelong guna melemahkan mental prajuritnya. Lalu Zhelong mengutus Ping An mengirimkan sebuah hadiah berupa sebilah pedang kepada Cao Ying. Dan ternyata pedang itu adalah milik mendiang kakeknya yang berhasil diambil Zhelong sewaktu pertempuran di Changban. Setelah itu Cao Ying menghampiri Zhelong yang memberikan bendera yang bertuliskan nama Guan dan Chang yang menandakan bahwa Guan Xing dan Zhang Bao telah tewas bersama pasukannya. Lalu ia menentang Zhelong berduel 1 lawan 1. Dan pada akhirnya Zhelong berhasil mengalahkannya. Tetapi di sini Zhelong tidak menghabisinya. Akibat dari pertempuran tadi, Zhelong rupanya terluka oleh anak panah, namun ia menolak untuk diobati karena ia tidak pernah membuka baju pelindungnya pada saat perang. Kemudian Cao Ying memerintahkan Jenderal Han untuk memulai serangan berikutnya. Di sisi lain, Zhelong juga memerintahkan keempat jenderalnya untuk melawan pasukan musuh. Setelah pertempuran itu, Zhelong kehilangan seluruh pasukannya hingga menyisakan dirinya dan kakak angkatnya. Nah, di sini Ping An mengatakan jika ialah yang telah berkhianat dan membocorkan informasi kepada Cao Ying dengan iming-iming diangkat menjadi jenderal di negara Wei. Kemudian, Zhelong meminta kakaknya membuka rompi perangnya. Ia juga meminta kakaknya menabuh drum perang untuk terakhir kali baginya. Dengan gagah berani, Zhelong maju seorang diri melawan ratusan ribu pasukan Cao Ying. Dan film ini pun selesai. Sedikit tambahan dari saya, menurut saya di film ini ada banyak fakta yang berbeda dengan sejarah yang aslinya. Nah, salah satu contohnya adalah Zhelong ini sebenarnya mempunyai gelar jenderal yang tak terkalahkan dan ia juga wafat karena sakit pada usia senja. Tapi di film ini ia malah tewas di tangan Cao Ying. Next video saya akan mencoba menceritakan film Three Kingdom lagi, tetapi dengan sejarah yang menurut saya agak sesuai dengan yang aslinya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya harap kalian semua terhibur. Jika teman-teman suka video dari saya, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share supaya saya semakin bersemangat.
Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. See you next video dan ciao.